Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Angela Iswara Valentina dengan NIM 2142530042 dari jurusan Akuntansi Program Studi D4 Keuangan Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan dibantu oleh rekan-rekan saya, yaitu saya Ahadianing dengan NIM 2142530036. Nama saya Amelia Syirete Kofifah dengan NIM 2142530008 dari jurusan Akuntansi Keuangan. Nama saya Alivia Iza Putri Nadila dengan NIM 2142530019 dari jurusan Akuntansi Keuangan. Nama saya Arhama Zain, NIM 2142530010 dari kelas 1C Prodi D4 Keuangan. Saya Aris Nur Ramadhani dengan NIM 2142530006 dari jurusan Akuntansi Keuangan. Pada dasarnya, sejarah adalah ilmu yang mempelajari atau menyelidiki peristiwa pada manusia yang terjadi di masa lampau. Manfaat mempelajari sejarah yaitu yang pertama, sebagai panduan moral dan politik. Jadi, kita belajar dari peristiwa-peristiwa baik atau buruk di masa lalu, baik yang terjadi pada bangsa sendiri maupun bangsa lain. Hasil kajian sejarah akan menunjukkan bagaimana peristiwa tersebut mengantarkan bangsa kita hingga pada saat ini. Manfaat yang kedua yaitu sebagai sarana mengenal lebih dekat bangsa sendiri dan bangsa lain. Fungsinya yaitu sebagai sumber inspirasi dan wawasan yang mempengaruhi perilaku dan pandangan hidup dari segi pribadi maupun sebagai bangsa. Yang ketiga yaitu memperkokoh identitas bangsa. Sejarah dan identitas bangsa memiliki hubungan timbal balik. Maka sejarah akan memperkuat eksistensi, identitas, serta kepribadian bangsa. Semakin kuat sejarah bangsa, maka semakin kuat bangsa tersebut. Kemudian, manfaat yang keempat yaitu sebagai latihan berpikir menyeluruh atau holistik dan multi-perspektif. Peristiwa-peristiwa sejarah pasti sangat berhubungan, hingga kita dituntut untuk menganalisis sejarah dari awal, dari akar-akarnya, hingga akhir, dengan berbagai sudut pandang. Masa kejayaan nasional. Yang pertama, ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini dikenal sebagai kerajaan maritim bercorak Buddha yang terbesar di Indonesia. Kerajaan Sriwijaya ini menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Letak Kerajaan Sriwijaya ini ada di tepian Sungai Musi, Palembang, Sumatera Utara. Kerajaan Sriwijaya ini memiliki wilayah kekuasaan yang cukup luas, yaitu dari Sumatera Selatan, Pulau Bangka, Lampung, hingga Jambi. Selanjutnya ada peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ini ditemukan di kolam Telaga Biru yang berisi tentang imbauan atau kutukan kepada siapapun yang tidak taat kepada raja. Yang kedua ada Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ini bertuliskan dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang isinya yaitu hari ke-11 tahun 605 Saka. Yang ketiga ada Candi Muara Takus. Di dalamnya ada fragmen raja yang berisi mantra-mantra agama Buddha yang ditulis dalam huruf Nagali. Terakhir yang keempat ada Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ini berupa tiang tinggi batu yang di dalamnya berisikan surat. Selanjutnya, penyebab keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, karena melemahnya kekuatan militer Kerajaan Sriwijaya sehingga banyak sekali wilayah yang melepaskan diri. Yang kedua, karena faktor ekonomi, yaitu banyak sekali pedagang yang sudah tidak berjualan lagi karena wilayah strategis yang sudah mulai melepaskan diri. Faktor yang ketiga yaitu karena agama Islam mulai berkembang pesat di wilayah Kerajaan Sriwijaya dan banyak juga serangan-serangan dari kerajaan lain kepada Kerajaan Sriwijaya. Masa kejayaan nasional Kerajaan Majapahit. Yang pertama, wilayah peninggalan kerajaan.
Kerajaan Majapahit adalah sebuah kemaharajaan yang berpusat di Jatim, Indonesia, yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1527 Masehi. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu terakhir di Nusantara. Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar dengan wilayah kekuasaan hampir mencakup seluruh Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya, menantu Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singosari. Di bawah kekuasaan Hayam Wuruk, Majapahit berhasil menaklukkan wilayah Sumatera, Sepenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Pusat kerajaan Majapahit tercatat pernah mengalami kepindahan pusat pemerintahan sebanyak 3 kali. Ketiga pusat pemerintahan tersebut masih dalam area wilayah Jawa Timur. Yang pertama Mojokerto. Pusat pemerintahan atau ibu kota pertama kerajaan Majapahit berada di kota Mojokerto dan dipimpin oleh Raja Kertarajasa Jayawardana. Yang kedua Trowulan. Raja kedua kerajaan Majapahit yaitu Sri Jayanegara memindahkan pusat pemerintahan ke Trowulan. Dan ketiga adalah Daha. Daha atau Kadiri merupakan kota ketiga dari pusat pemerintahan Majapahit. Peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Yang pertama, situs Trowulan. Yang kedua, Gapura Bajang Ratu. Ketiga, Kitab Negara Kertagama. Keempat, Candi Tikus. Kelima, Gapura Wringin Lawang. Keenam, Kitab Sutasoma. Dan yang terakhir adalah Candi Pari. Yang kedua, penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Meninggalnya tokoh penting yaitu Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Yang kedua, diserang oleh kerajaan Sriwijaya. Ketiga, diruntuhkan oleh Kesultanan Demak. Dan yang keempat, perebutan kekuasaan antara keluarga raja. Perjuangan melawan sistem penjajahan Belanda dan Jepang. Latar belakang Belanda menjajah Indonesia. Latar belakang Belanda menjajah Indonesia adalah Perang Belanda terhadap Spanyol. Perang ini terjadi pada tahun 1560 dan selesai 88 tahun kemudian, yakni pada tahun 1648. Sebelum terjadi perang atau sebelum penyatuan Spanyol dan Portugis, Belanda merupakan perantara pada penjualan rempah-rempah antara Lisbon Portugis dan kemudian dijual di wilayah Eropa Utara. Setelah penyatuan Spanyol dan Portugis, pengambilan rempah-rempah dari Lisbon kemudian berakhir, sehingga Belanda harus mencari daerah penghasil rempah-rempah, yakni Indonesia. Belanda datang ke Indonesia melalui ekspedisi yang dimulai pada tahun 1595 dengan 4 kapalnya yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Tujuan didirikannya VOC. VOC merupakan kongsi dagang Belanda yang secara resmi didirikan di Amsterdam pada 20 Maret 1602. Tujuan dibentuknya VOC antara lain untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok atau kongsi pedagang Belanda yang telah ada, serta memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang, sehingga disebut sebagai Dewan 17. Mereka terdiri dari 8 perwakilan kota pelabuhan dagang di Belanda. Markas besar dewan ini berkedudukan di Amsterdam. Penyebab kebangkrutan VOC. Penyebab kebangkrutan VOC yang pertama adalah praktik korupsi yang dilakukan oleh para pejabat VOC. Salah satu sebab mereka korupsi adalah gaji dari VOC yang kecil, sedangkan mereka ingin memperbaiki taraf hidupnya. Yang kedua yaitu besarnya biaya dan tenaga yang dikeluarkan VOC untuk menghadapi perlawanan rakyat Nusantara. Banyaknya perlawanan dari rakyat Nusantara tersebut karena VOC seringkali memakai cara paksa dan kekerasan untuk meraih ambisinya. Yang ketiga yaitu VOC tidak mampu melakukan persaingan dengan kongsi dagang lain seperti AIC atau East Indian Company. Menurunnya kualitas perusahaan menyebabkan VOC kalah saing dengan kongsi dagang lain seperti AIC di India. Keempat, ekspansi teritorial atau perluasan wilayah kekuasaan yang semakin luas tetapi keuntungan dagang VOC menurun.
hal yang melatar belakangi Jepang datang ke Indonesia. Pada saat Perang Dunia II di Asia atau biasa dikenal dengan Perang Pasifik, di mana Indonesia masih dijajah oleh Belanda, Jepang sudah mulai menginvasi Indonesia. Karena Jepang pada waktu itu sedang mengikuti Perang Pasifik, maka dari itu Indonesia dipilih menjadi salah satu tempat eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan tujuan kebutuhan perang, serta menjadi tempat pemotongan jalur perbekalan musuh. Kebijakan yang dilaksanakan Jepang ketika menjajah Indonesia, yaitu yang pertama melarang semua rapat dan kegiatan politik. Kedua, politik dumping, yaitu politik atau kebijakan yang dilakukan dengan jalan menjual produk di luar negeri lebih murah daripada dalam negeri. Propaganda yang bertujuan untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Keempat yaitu romusa atau kerja paksa tanpa dibayar, dan yang terakhir yaitu membentuk badan kerjasama seperti Putra atau Pusat Tenaga Rakyat dan Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. 5. Perbandingan masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Belanda, yang pertama, pemerintah Belanda menggunakan sistem pemerintahan sipil. Yang kedua, tujuan utama Belanda datang ke Indonesia adalah untuk memonopoli rempah-rempah. Yang ketiga, pemerintah Belanda menerapkan dan mengembangkan sistem perkebunan. Yang keempat, di masa penjajahan Belanda, pendidikan hanya menggunakan bahasa Latin dan bahasa Belanda. Yang kelima, pemerintah Belanda membangun infrastruktur hanya untuk keperluan perkebunan. Selanjutnya, masa penjajahan Jepang. Yang pertama, pemerintah Jepang menggunakan sistem pemerintahan militer. Yang kedua, tujuan datangnya Jepang adalah untuk menguras habis harta dan pangan Indonesia untuk keperluan perang Asia Pasifik. Yang ketiga, pemerintah Jepang memaksa bangsa Indonesia untuk mengikuti budaya Jepang. Yang keempat, di masa penjajahan Jepang, pendidikan diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima, pemerintah mengizinkan orang Indonesia untuk mendirikan organisasi, pesantren, dan budaya lokal lainnya.